Support system. Yang mengatur segala urusan Allah, yang ngasih soal ujian Allah, yang menyelesaikan pun nanti Allah. Bapak Ibu tuh saat menjalani fokus saja bertakwa dengan benar, maka urusan Bapak Ibu akan terselesaikan. Kenapa? Allah berjanji di surat 65 ayat 2, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi Bapak Ibu ikhtiar tuh disuruh bertakwa atau disuruh memikirkan jalan keluar? Takwa. Nah, selama ini Keluar. Mikirin jalan keluar. disuruh siapa ini begitu? Setan. Nyalain setan. Ayo ya Bapak Ibu ya, berpikir ya, ikuti Al-Quran ya, yang benar ya. Sudahlah, masalah itu pasti akan datang. Kita tidak bisa menolak dan kita pun tidak bisa menentukan apa hasil yang terjadi, karena itu pun urusan Allah. Tugas kita bertakwa, Allah janji ngasih jalan keluar. Jadi kita hidup dari awal sampai nanti kita mati itu cuma disuruh bertakwa. Paham ini Bapak Ibu ini? Ya. Jadi kita luruskan dulu pemikirannya biar sama dengan Al-Quran ya. Biar nggak pusing menjalani hidup. Ya. Kan Bapak Ibu ingin bahagia dunia dan akhirat nih? Iya. Bisa nggak tanpa mengikuti Al-Quran? Nggak bisa. Harus mengikuti. Ya? Iya. Baik. Jadi urusan kita apa Pak? Takwa. Takwa. Yang lain? Urusan. Istri cerewet urusan siapa Pak? Allah. Serahkan kepada Allah. Kunci. Lo tinggal pilihannya dua. Allah merubah istri cerewet itu jadi baik, atau Allah ganti istri yang lebih baik. Tapi harus serahkan dulu ke Allah. Atau ditambah. Dikembalikan dulu ke Allah. Bertambah. Oke ya. Suami selingkuh serahkan ke siapa? Allah. Nah, diserahkan juga tetap selingkuh kan? Udah serahkan, ya Allah silakan, saya serahkan kepada Loh, Allah nanti tetap ngasih solusi, karena kan ada solusi kan? Barang siapa bertakwa kepada Allah, saya Allah berikan jalan keluar. Berarti jalan keluar, jadi pilihannya dua, suaminya dirubah atau diganti suami yang lebih baik, sama aja. Amin. Wander itu. Coba, ketika Bapak Ibu bertakwa, Bapak Ibu jadi baik ya? Benar? Lihat janji Allah. Kalau Bapak Ibu jadi baik, apa janji Allah kepada pasangannya? 24 ayat 26. Ini kan yang jawab Al-Quran. Jadi nggak usah pusing ya. Ya. 24 ayat 26. Ya. 24 ayat 26. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, Ah, terus? dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Terus? Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, Oh. dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Ini rumus. Jadi ketika suami selingkuh, ibu serahkan kepada Allah. Pilihannya, ibu sudah jadi baik ya kalau gitu? Baik. Baik, berarti suaminya tinggal mau dibuat Allah baik atau diganti yang lebih baik. Itu terserah Allah, ibu nggak usah teratur. Iya. Iya. Loh, supaya nggak diganggu. Ibu ngurusin urusan siapa itu? Nggak usah. Gak usah ikut-ikutan. Jelas ya? Gak pengen tiga. Jadi rumusnya begitu ya. Kembali kepada Al-Quran. Baik. Iman sudah. Soal ujiannya podo. Sekarang kita buka lagi diagramnya tadi ya. Yang kedua apa Bu? Sabar. Baik. Ustadz, saya sudah sabar. Kenapa masalah saya nggak selesai-selesai? Sudah sabar atau belum? Belum. Belum tahu. Karena kalau sudah sabar tuh nggak mungkin mempertanyakan. Iya. Hilap. Ya, hilaf. Lupa itu tadi lupa. Ingat ya, kalau sudah sabar itu tidak mungkin mempertanyakan. Kenapa? Orang sabar itu tidak mungkin mempertanyakan masalah itu kapan selesainya. Pasti selesai apa sama Allah. Kenapa? Betul. Ceo, kenapa? Al-Baqarah 155. 155. Ya. Oh, 155. Al-Baqarah 155. Ya.
Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, Terus kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. ayo saya mau nanya, ketakutan, kelaparan itu tuh kejadian enak atau tidak enak? Biasanya itu menderita atau bahagia? Tapi orang sabar gimana? Ternyata kejadian seperti itu pun kalau kita sabar dengan benar, hatinya tetap bahagia. Berarti masalah nggak suami selingkuh? Enggak. Kenapa? Karena sudah bahagia. Bayar. Suami selingkuh aja bahagia, apalagi tidak selingkuh. Masya Allah. Mau nggak tahu caranya sabar? Kalau begitu, Oh. ayo saya ajarin. Siap ya? Coba, ibu bapak tuh mau cari bahagia atau mau cari suami pulang? Bahagia. Lu suami pulang doang mah ngapain? Di Dua-duanya. pikiran ibu itu biasanya seakan-akan kalau suami pulang bahagia kan? Kata siapa disuruh mijitin, disuruh apa? Ya. Kok tahu? Curhat dia. Nyindir-nyindir. Mau pulang tidak pulang kalau sudah sabar tuh hasilnya harusnya bahagia. Oke, berarti saya akan mengajarkan bagaimana caranya meskipun bapak ibu diuji dengan kejadian yang tidak enak, bapak ibu tetap bahagia. Kan begitu aja kan? Baik. Saya mau bertanya bapak ibu, berapa banyak kejadian hidup di dalam menjalani hidup ini? Diam dulu. Berapa banyak ibu dalam menjalani hidup itu kejadian yang menimpa bapak ibu? Berapa banyak? 2 kejadian enak dan tidak. Loh, ayo ada lagi? Nggak ada ya? Jadi kejadian itu cuma 2 ya, kejadian enak dan tidak enak. Pertanyaan yang kedua, kalau bapak ibu ingin jadi sabar, bapak ibu tuh perlunya kejadian enak atau tidak enak? Nggak, kalau ingin jadi sabar. Masa kalau kejadian enak bisa, Bu sabar ya, saya kasih uang 100 juta. Perlu lah ya? Nggak usah. Kalau kejadian enak tuh orang nggak usah latihan menerima mas, Bu. Karena orang sudah secara sunatullah akan mudah menerima kan? Pak sabarnya istrinya soleh, betul? Apakah saya perlu bilang, Bu sabarnya suaminya soleh begitu? Nggak perlu. Sabar itu tidak perlu kejadian ya. Berarti kalau ibu ingin sabar, bapak ibu perlu kejadian apa kalau gitu? Yang tidak enak. Selama ini kejadian tidak enak itu kita perlukan atau kita hindari biasanya? Itu awal salahnya tuh. Padahal kejadian tidak enak itu adalah salah satu cara untuk kita menjadi sabar. Paham ini bapak ibu ini? Ya, jadi nanti kalau bapak ibu ingin sabar, pasti harus menghadapi kejadian yang tidak enak. Berarti harusnya ibu bersyukur atau tidak? Hah? Enggak. Coba saya ulang. Untuk menjadi sabar, bapak ibu kan memang perlu kejadian tidak enak, betul? Berarti nanti kalau bapak ibu dapat kejadian tidak enak, harusnya bapak ibu bersyukur nggak? Bersyukur karena bapak ibu ingin sabar, Allah pasti ngasih kejadian tidak enak. Atau saya mau nanya, kenapa Allah nyuruh sabar? Surat 3 ayat 142. Kenapa Allah menyuruh kita bersabar? 3:142. Ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Kenapa Allah nyuruh bapak ibu sabar? Masuk surga. Bapak ibu ini masuk surga atau neraka? Berarti harus apa? Berarti sabar itu kebutuhan atau kewajiban? Kebutuhan lah. Kalau butuh berarti harusnya senang atau emosi? Kalau ibu ingin sabar itu berarti perlu suami yang baik atau yang galak? Bingung kan? Jadi ternyata untuk sabar itu kita perlu kejadian yang tidak enak. Berarti nanti kalau dapat kejadian tidak enak, sudah benar atau tidak jalannya? Sudah, berarti bersyukur atau pusing? Al-Baqarah 214. Mari kita lihat. 214. Untuk masuk surga itu, untuk sabar itu harus melewati ini, soal.
214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Nah, Bapak Ibu ingin masuk surga semua ya? Tahu nggak jalannya seperti apa? Lanjut. Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu. Terdahulu, maka ditimpa kemelaratan, Terus penderitaan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Bagi siapa? Yang beriman. Orang-orang yang bersabar. Jadi nanti kalau ibu ingin masuk surga, berarti harus melewati jalan apa? Sabar. Kemelaratan, penderitaan. Loh itu lewat itu, emang mau lewat mana lagi? Emang kan punya jalannya lain? Loh, Jalan pintas. coba Bang lagi, bentar lagi, ulang lagi biar sadar. Kayaknya nggak sadar. Pelan-pelan. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah Bapak Ibu mengira semua akan masuk surga? Nanti dulu kata Allah. Lewat jalan mana? Terus? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu Aja sebelum kamu. Nah, yang dulu aja mengalami, kok itu tiba-tiba nggak mau? Nanti protes mereka yang mengalami. Terus? Nah, lanjut apa? Mereka ditimpa kemelaratan, Penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Nah, sudah belum sekarang Bapak Ibu gitu? Berarti bersyukur atau emosi? Kenapa? Berarti jalannya sudah benar. Bukan jalan alternatif. Porong, Bu. Arteri. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tanda kutip ya, mengalami penderitaan, mengalami ketidakenakan, suatu cobaan, tenang saja, berarti jalan Ibu itu sudah benar. Tinggal bagaimana caranya pada saat menjalani itu Bapak Ibu bahagia. Saya disyukuri ya. Ketidaknyamanan. Ternyata caranya apa? Sabar. Makanya tadi coba diulang lagi Pak di surat Al-Baqarah 155 lihat. Itu jalannya. Bagaimana caranya menghadapi penderitaan supaya tetap bahagia? Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, Nah, sama kan? kelaparan, Terus? kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang sabar bermasalah nggak dengan poin ini? Enggak. Nggak ada masalahnya. Saya mau bertanya, kebahagiaan itu kita ciptakan atau pemberian dari Allah? Pemberian. Kita ciptakan. Berarti nggak ada orang menderita. Ayo. Kalau memang kita bisa ciptakan, nggak ada orang menderita dong. Oh, kok ada kalimat itu Ustaz? Salah quote-quote itu Bahagia ya. itu berarti quote-quote itu juga salah ya? Ya, Bahagia dan itu memang salah. Salah motivasi. Yang benar kan pasti kurang kan? berarti motivatif. Coba kita lihat 94 1-3. Apakah diciptakan atau pemberian dari Allah? Lihat ya, selevel Nabi Muhammad saja Allah yang harus buat bahagia. 94 Ayat 1-3. 94 ayat 1-3. 1. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad? Siapa yang melapangkan? Apakah Nabi Muhammad menciptakan atau Allah? Allah. Yang kedua, Dan kami pun telah menurunkan beban darimu. siapa yang menurunkan beban? Memang kemampuan Nabi Muhammad? Bukan. Karena Allah. Terus? Yang memberatkan punggungmu. Nah, misalnya mohon maaf, Bapak Ibu ditimpa kemelaratan penderitaan, tapi Allah turunkan ke hati Bapak Ibu kebahagiaan. Berarti masalahnya? Ya enggak, makanya orang sabar tetap bahagia aja. Ustaz, Ya, silakan. terus bagaimana cara Allah melapangkan hati kita? Ya, nanti ini mau dia jelaskan. Oh gitu ya. Kepanteran. Enggak, saya kasih. Gara-gara ku tadi, Pak. Jalannya terlalu lurus. Jalan tol. Gara-gara ku Ya, motivator. enggak, artinya nanti saya ingin membuka pikiran dulu Bapak Ibu. Jangan takut dengan yang namanya penderitaan. Kalau Allah lapangkan hatinya, berarti merasa menderita atau tidak? Ya. Mau hidup sendiri, mau berdua, kalau Allah berkasih bahagia, ya terserah sama saja. Sendiri berdua, kalau bahagia, ya ada masalah kan? Ya sudah. Jadi quote-quote itu revisi ya. Silakan direvisi. Ngerti? Baik, berarti sekarang pertanyaannya,
Berarti kalau kita sabar, harusnya bahagia atau menderita? Ya dong, kan Allah udah bilang, pertama sabar itu perintah Allah, yang kedua Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita bersama Allah meskipun itu penderitaan, pasti hasilnya harusnya bahagia. Tinggal bagaimana caranya supaya kita bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Begitu aja sebenarnya. Baik, kita masuk sekarang. Ini saya memperdalam ya yang sudah belajar, sabar. Bapak Ibu setuju tidak bahwa semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah? Ya. 64 ayat 11. Mari kita lihat. 64 ayat 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kecuali itu apa Pak? Bu? Berarti setiap kejadian itu harus lewat izin Allah atau boleh tidak lewat izin Allah? Harus. Semua kejadian harus lewat izin Allah. Setuju ini Bapak Ibu? Karena kecuali, tidak ada yang lain. Paham? Baik. Ibu sedang diam. Tiba-tiba suaminya datang maki-maki ibu. Saya mau bertanya, ibu tuh langsung alhamdulillah atau emosi? Gak apa-apa, jujur aja, jujur. Betul kan emosi kan? Emosi itu karena melihat kejadian atau karena melihat izin Allah? Padahal semua kejadian itu harus atas izin Allah dulu kan? Berarti harusnya ibu tuh lihat izin Allahnya atau lihat kejadiannya? Harusnya izin Allah. Izin Allah itu sempurna atau salah? Sempurna. Kalau sempurna itu yang benar, ibu terima atau ibu marah-marah? Terima. Terima ngomongnya apa? Alhamdulillah. Berarti pasti maki-maki suami ngomongnya apa? Alhamdulillah. Sambil teriak. Itu teriak juga biasanya. Loh, emosi itu gara-gara lihat kejadian, betul? Tapi kalau Bapak Ibu lihat izin Allah, dan izin Allah itu pasti benar, harusnya diterimanya dengan akal atau dengan iman? Dengan iman. Makanya hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar. Berarti kalau Bapak Ibu ingin sabar dengan benar, harus pakai iman. Secara logika dimaki-maki suami nggak terima, betul? Tapi karena itu izin Allah, kalau kita ingin jadi hambanya Allah, diterima atau tidak? Jadi terimanya itu karena takut suami atau karena izin Allah? Ketika ibu bisa begitu baru innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersama, maka pilihannya Allah ganti suami ibu atau suami ibu yang dirubah. Akhlaknya suami tetap itu. Ganti, minta ganti aja. Terserah Allah. Terlalu. Paham nggak Bapak Ibu ini? Ya. Jadi hidup itu sebenarnya goalnya itu adalah bukan hasilnya. Goalnya itu adalah apakah ketika Bapak Ibu diuji, Bapak Ibu itu menghormati izin Allah atau tidak. Ketika Bapak Ibu menghormati izin Allah, apa hadiah dari Allah? 13 ayat 28. Itu maksudnya Bapak Ibu. 13 ayat 28. 13:28. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingat apanya? Allah. Izin Allahnya. Jadi sabar itu Bapak Ibu ya. Sabar itu adalah sekarang merubah perhatian yang tadinya kita selalu melihat kejadian, digeser melihat sekarang apa? Izin Allahnya. Supaya kita bisa menerima izin Allah dengan logika atau dengan iman? Harus iman. Kalau sudah iman, masih bicara logika nggak? Tidak. Makanya pas Nabi Ibrahim ngomong ke Ismail akan disembelih, dia tuh ngomong dengan logikanya atau dengan imannya? Baik Bapakku, kalau memang Allah yang mengizinkan untuk menyembelih, silahkan. Aku akan termasuk orang-orang yang sabar. Bapak Ibu sudah begitu atau belum begitu? Loh, terus selama ini gimana? Oh, berproses. Latihannya Bu ya? Pokoknya nanti latihan kejadian ini izin Allah, kejadian ini izin Allah. Dan yang Bapak Ibu tidak akan sadari nanti, ketika nanti Bapak Ibu berucap,
itu akan dikabulkan. Kenapa? Karena saat itu Allah bersama Bapak dan Ibu. Loh iya kan, innallaha ma'as-sabirin. Berarti ketika Bapak Ibu minta, ya Allah tolong dong rubah hati suami, berubah nggak suaminya nanti? Berubah. Enggak, alatnya Pak, alatnya. Hatinya saya cukup. Ya, tenang aja ya. Pokoknya Bapak Ibu kalau sudah bersama Allah, tenang saja. Lo dunia dan isinya juga milik Allah kan? Berarti suami milik Allah enggak? Milik Ya Allah. udah sedekahkan aja. Iya maksudnya tuh terserah kepada Allah gitu loh. Ya silakan. Ya Mbak. Bentar pakai ini. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kan biasanya sebelum tahu izin Allah itu kan setiap ada musibah atau Ya. masalah itu kan pasti galaunya itu dosa saya apa ya, apa saya yang salah apa ya, gitu. dari mana apa ya gitu yang biasanya betul. terus habis itu istighfar memperbaiki atau mungkin kalau itu ternyata dosanya mungkin menyakiti hati orang mungkin maka itu yang diperbaiki dan maka akan mendapatkan jalan keluar. Nah sekarang karena sudah tahu ilmu izin Allah berarti itu enaknya yang mana dulu Ustaz? Soalnya sejak Oh yang gini. Gimana? Baik bagus. Saya langsung pakai ayat aja ya. Oke. Kan ibu tuh kadang-kadang ketika punya masalah ini dosa siapa ya? Mencari-cari kan? Iya. Saya nggak ketemu ya? Iya. Nah itu yang tadi itu memang begitu pasti. 7 ayat 201. Lihat kata Allah apa? Kan yang tahu Allah soalnya. Ibu nyari-nyari juga kemana kalau Allah nggak ngasih tahu? 7 ayat 201. 7 ayat 201. 201. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dia tahu kesalahannya itu gara-gara dia bertakwa atau gara-gara dia tidak menerima. Jadi ketika Bapak Ibu pas ada kejadian melihat izin Allah, Ibu Bapak menerima, Allah akan ngasih tahu nggak nanti kesalahan-kesalahan gitu toh? Tenang saja. Berarti stepnya izin Allah dulu, Terima. terima dulu. Nanti Allah yang ngasih tahu. Oke, bukan kalau terus apa ya gitu. Lah emang kita tahu juga kan? Jelas ya? Terima kasih Ustaz. Baik, kita lihat lagi. Harusnya bagaimana caranya menghapus dosa-dosa kita kan begitu harusnya kan? 8 ayat 29. Mari kita lihat. Delapan 29. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Jika kalian bertakwa kepada Allah, itu kan urusan kita kan satu-satunya itu kan? Terus niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, Terus dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Ayo. Allah memiliki karunia yang besar. satu paket ya. Kalau kita sudah sabar menerima izin Allah jadi bertakwa, pertama dikasih tahu kesalahannya terus dihapuskan dosa-dosa kita. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya kurang bertakwa. Sudah. Padahal urusan kita cuma itu loh, Bu. Terus selama itu Bapak Ibu ngurusin apa ya? Silakan, Pak. Silakan. Ya. Ya. Makanya biasanya kita kalau setelah mengikuti majelis taklim seperti ini kan menambah keimanan kita. Betul. Pas pulang. Bagaimana caranya menambah keimanan? Bagus. Bagus. Baik. Betul. Saya mau nanya Bapak Ibu. Pas Bapak Ibu dulu mau nyetir mobil, itu tuh langsung suruh praktek atau dapat teorinya dulu? Teori dulu ya. Kupling mana, gas mana, jangan salah nanti. Lampu hijau di rem, lampu merah di gas. Ya. Setelah dapat teorinya, apakah cukup teori atau terus praktek? Praktek. Praktek dengan apa? Mobilnya, kan begitu ya? Nah, sekarang Bapak Ibu dapat teori Al-Quran ini kan? Betul? Supaya tidak lupa, betul kata Ibu ini, supaya tidak lupa. Berarti harus praktek dengan apa? Masalah. Loh, kan memang biar latihan. Jadi nanti pas Ibu maki-maki orang, Ibu ngomongnya apa? Alhamdulillah. Dalam hati aja nggak usah ke depan. Memang harus praktek, makanya ngaji ini kan ke prakteknya.
caranya sabar itu berarti nanti. Oke, saya ulang-ulang ya biar nggak bosan ya. Pak Didik bantu saya. Ya kan? Ibu nanti prakteknya gini ya. Baik. Semua kejadian kan atas izin Allah, betul? Misalnya izin Allah di sini, saya mau latihan nih. Izin Allah di sini. Nah, Pak Didik itu mau maki-maki saya. Karena saya sudah tahu kalau sabar itu adalah jangan lihat kejadian, jangan lihat orangnya, tapi langsung lihat izin Allah. Berarti pasti maki-maki sama Pak Didik. Saya tuh fokus ke dia atau geser ke izin Allah. Izin Allah. Ya Allah, karena dia yang maki-maki, karena Engkau yang mengizinkan dia maki-maki saya, maka saya terima. Pengaruh nggak dia maki-maki saya? Enggak. Ibu latihan nanti gitu. Jadi pas nanti dimaki-maki sama temannya, jangan begini, jangan ya. Maksudnya menghadapi tapi ya Allah, saya terima. Itu jelas ini? Kira-kira kalau pukulan pertama sekali, biasanya plong atau sesak napas dulu? Sesak. Tapi semakin sering latihan, nanti ibu akan bahagia dengan sendiri. Harusnya sakit hati kayak tidak ada sakit hati. Kenapa begitu? 17 ayat 65. 17:65. Ya. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku Yang sabar atau yang tidak sabar? Sabar. Hamba-hambaku yang sabar. Terus? engkau iblis Iblis. tidaklah dapat berkuasa atas mereka dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Kenapa hatinya nanti tidak jengkel, tidak sakit hati? Hatinya dijaga oleh Allah. Kenapa ya kok istri saya sekarang dimaki-maki apa tenang-tenang saja? Hatinya terbuat dari apa? Apa udah ganti? Ternyata hatinya itu dijaga oleh Allah biar Bapak Ibu selalu tentram, tenang. Jadi bagaimana supaya Allah memberikan kebahagiaan, Mas? Semua kejadian Atas izin Bapak Ibu harus melihat itu atas izin Allah, karena tidak ada cara lain. Ingatlah, hanya dengan mengingat pula hati menjadi tentram. Jadi masalah itu adalah pada saat pukulan pertama, ibu silakan nih mau melihat izin Allah atau melihat kejadian. Kalau melihat kejadian berarti ibu mengikuti siapa? Kalau melihat Allah, terima dulu, pasti ibu akan lebih tenang. Silakan. Ya. Setiap orang pasti mempunyai masalah ya. Pasti. Terus masalah itu kita hadapi. Ya. Sudah saya selesaikan. Ya. Saya selesaikan Ya. dengan sabar. Betul. Tapi rasanya masalah datang terus. Oh, masanya datang lagi. Datang lagi. Betul. Berarti diselesaikan kenapa lagi? Kan ibu tadi setiap masalah itu datang, terus saya selesaikan dengan sabar, betul Bu? Terus nanti datang lagi, terus selesaikannya dengan apa? Ya sabar lagi. Terjawab, looping mulai. Terjawab. Saya mau nanya, kalau ibu sabar, Allah jadinya masukin ibu kemana? Ayo, ibu pengen masuk surga neraka? Berarti pengen sabar terus atau setengah-setengah? Sabar terus. Nah, jadi ada masalah nggak? Masalah itu adalah ketika Bapak Ibu dikasih masalah tidak sabar, itu masalahnya. Tapi ketika ibu sabar pasti tidak ada masalah karena innallaha ma'as sabirin. Silakan. Terima kasih. Ya. Ini mungkin agak beda. Boleh. Artinya ceritanya tadi adalah suami istri. Oke, sekarang Ini istri suami. kasusnya lain. Seseorang Sudah tawakal. Oke. ada suatu masalah. Masalah adalah yang menyelesaikan secara Allah. Betul. Saya bilang tadi beda. Ya. Misalkan saya bekerja di suatu kantor. Betul. Tadi bukan suami tadi. Saya di situ sudah menjalankan pekerjaan kantor dengan sebaiknya. Betul. Baik dari atasan maupun dari bawahan. Baik, terus? Lalu saya tidak disukai oleh teman-teman sekantor. Baik. Intinya mereka iri. Baik. Saya sudah berusaha sabar. Betul? Sudah mungkin iri Kita sudah Iya. Baik. Terus? buat mana gitu. Baik.
Saya harus keluar. Beli gak sabar deh. Kurang sabar apa? Kalau tetap di situ tetap takut. Baik. Tapi kalau keluar mungkin saya tidak. Kurang sabar apa? Saya cinta Allah. Baik. Terima kasih. Saya mau nanya sekarang. Kejadian teman-teman Bapak tidak menghargai Bapak itu. Bapak butuhkan atau tidak butuhkan? Kalau dibutuhkan berarti senang Bapak. Oke. Memang itu ujian. Ya bukan, maksudnya Bapak butuhkan atau tidak butuhkan? Sebetulnya. Kalau dibilang kembali tadi itu memang kita butuhkan untuk latihan sabar. Nah, terus Tetapi kalau sabar tentunya Balik buat mana itu? Buat Google-an. maka saya nyaman dengan bekerja. Nah, saya mau nanya, sabar yang benar itu hasilnya sesak napas atau bahagia? Bahagia. Bapak bahagia nggak? Kalau terus-terusan tentunya tidak cocok. Bapak sudah sabar belum? Belum. Tetapi apapun, saya terjun dengan apapun tadi nekat mengambil Ya. baru saya dicaci maki disabuk di dalam bagian dia, saya tetap jalan di sini. Bapak yang lihat itu caci makinya atau karena izin Allah? Iya memang. Ya. Jadi kayak ngelak. Masuk Quran ya, Quran. Iya. Baik, gini aja. Manusia itu diberikan yang berbeda itu diberikan namanya apa? Pilihan. Setuju Bapak ini? Nah, kalau memang Bapak merasa tidak kuat, ya sudah, Bapak keluar saja. Kan pilihan. Nah, mudah-mudahan setelah keluar mungkin Bapak bisa lebih tenang kan begitu kan? Tapi jangan kaget, ujiannya pasti akan sama. Karena Bapak tidak lulus di sini, nanti dapat lagi di sini. Di sini lebih lagi. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau Bapak Ibu nanti diuji oleh Allah sesuatu, terus Bapak Ibu tidak lulus, kira-kira Allah akan uji lagi nggak dengan hal yang sama? Iya. Belum lulus. Pindah sekolah ujiannya bodoh. Iya. Jadi setelah Bapak mau di luar kantor atau di dalam kantor pun kalau belum lulus, pasti akan diuji dengannya sama. Makanya Akhirnya gak lulus pada tahun ini. 17 tahun. apakah saya mengambil? Baik. Ya kan, saya sabar terus tapi tenang. Sabar terus tapi menderita. Berarti gak sabar. Nah ini bukan terus saya yang memilih Betul. istri ganti Iya, atau mana bukan? Betul. Betul. Itu sulit sekali ya kami rakyat tadi. Soalnya cuma beda. Sekarang pertanyaan ya, baik ya. Ini masalah kasus pekerjaan. Pertanyaan saya sederhana kepada Bapak dan Ibu, ya. Tadi saya ulang. Berarti ketika kita tidak lulus dengan ujian dengan soal yang sama, akan diberikan lagi oleh Allah. Iya, sama dengan yang Sama ya Pak ya? Sama. Berarti nanti ketika Bapak kerja di tempat lain, Sama. siap-siap akan diuji dengannya. Yang sama. Kira-kira solusinya kalau gitu begitu, bagaimana Pak? Keluar aja. Keluar. Jadi jahat tadi semua. Kan kuliah. Mau Saya pindah-pindah. yakin ujian akan beda. Lah memang yang buat soal ujian Bapak atau? Saya yakin ujiannya akan beda. Ujiannya akan beda. Berarti yang buat soal Bapak. Bapak tahu ujiannya beda. Maksud saya Lebih serius apa gitu Pak? Lah yang buat soal ujian siapa? Mau. saya yakin itu. Jadi ujian tidak urusan A. Ini ujiannya seperti ini. Saya tidak urusan B. Pasti beda. Pasti dapat ujian. Pasti dapat. Saya yakin. Betul. Ujiannya akan Ya coba dicoba. Ya, Bapak kita lihat saja. Bapak pindah aja dulu. Baik, bagus. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata langkah pertama sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin mudah bersabar untuk latihannya kayak gini ya.
kita kupas aja sekarang. Kegiatan kita kan 24 jam kan rutinitas paling itu saja kan. Misalnya kalau yang bekerja jam 7 ke kantor, balik jam 5 kan begitu aja. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak buat suatu skema di diagram sederhana? Kejadian-kejadian apa saja yang membuat Ibu tidak sabar? Tulis. Oh, saya itu kalau di jalan macet tidak sabar, tulis. Berarti nanti kalau nanti pas di jalan macet, saya akan terima. Ya Allah atas izin. Kan nanti ketemu itu. Karena rutinitas itu kan. Yang kedua, saya tuh biasanya nggak sabar kalau misalnya suami saya marah-marah. Oke, nanti kalau suami saya marah-marah, ini sebagai sarana sabar, tulis. Nah, 3, misalnya saya tuh kurang sabar kalau anak saya dibangunin susah. Nanti kalau anak saya susah dibangunin, ini sebagai sarana latihan sabar. 1, 2, 3, nggak usah kebanyakan dulu. Nah, ini diniatkan oleh Bapak Ibu sebagai soal latihan. Sampai kapan? Sampai Ibu hatinya tidak lagi merasa bermasalah dengan 3 kejadian itu. Nah, setelah lulus, buat lagi kejadiannya mana yang buat Bapak Ibu tidak sabar. Tulis. Akhirnya sudah semua bisa menerima. Silakan. Soal ujiannya bisa dilakukan lagi. Gitu ya, jangan terjebak dalam rutinitas ya. Soal ujian level ini tapi kan Waalaikumsalam. Ya. Mengenai sabar tadi bahwa seorang wanita harus sabar. Oh, suami juga? Wanita ini suami. Iya, di sini kan wanita itu kan harus taat ya suami. Oh iya betul. Bagaimana sabar yang seperti apa terhadap anak suami yang kalau suaminya marah-marah kita harus bersabar. Padahal di surat An-Nisa tadi wanita kecil untuk laki-laki yang kecil. Nah, bagaimana kita dipantaskan untuk bersama dengan laki-laki yang saleh? Bagaimana kita menyalihkan diri? Sabar yang seperti apa? Kemudian ujian yang datang itu biasanya disebabkan oleh dosa-dosa kita. Nah, sebagai seorang istri, untuk yang pertama kita harus memperbaiki akhlak diri untuk menjadi istri yang salihah, dan pengertian sabar di setiap wanita itu berbeda. Contohnya mungkin laki-laki marah sebabnya apa, Ustaz? Jadi kita menghilangkan sebabnya itu. Bagaimana caranya? Baik, bagus. Bagaimana ketika suami kita marah-marah sedangkan kita sabar? Saya mau nanya, untuk sabar itu perlu suami yang baik atau yang galak? Kalau suami baik, istri baik, mau latihan sama siapa? Suami tetangga. Jadi kenapa dalam satu keluarga itu kok berbeda antara sikap suami dan istri? Saya mau nanya, yang namanya menikah itu gara-gara suami istri sama atau berbeda? Beda tuh. Dari jenis kelamin berbeda, dari sifat pun harus berbeda. Kenapa harus berbeda? Biar nggak kayak Ite. Ya kalau sama namanya suami semua dong. Jadi Bapak Ibu jangan kaget. Bapak Ibu disatukan dalam rumah tangga itu karena memang berbeda. Berarti ketika sudah bersatu, ada nggak yang namanya penyesuaian? Penyesuaian itu apa berarti? Kalibrasi. Kamu. Jadi yang pertama di pikiran Bapak Ibu jangan kaget. Kalau Bapak Ibu menikah itu pasti akan berbeda. Paham ini dulu? Nah, pertanyaan kedua. Saya sudah sabar. Itu tuh memang benar sudah sabar atau merasa? Saya kurang sabar apalagi Ustaz. Padahal tadi betul rumus Ibu. Lelaki yang baik akan bertemu wanita yang baik. Saya mau nanya, ada yang merasa sudah baik di sini? Berarti ketika suami kita tidak baik, emang kita sudah baik? Belum. Berarti introspeksi. Berarti merasa. Sifat siapa yang merasa itu? 7 ayat 12. Jangan-jangan selama ini kita merasa. Oh iya. 7 ayat 12. Ayat 12. Allah berfirman,
apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi kalau kita merasa sudah baik itu sifat siapa? Saya enak ngomongnya. Saya tuh kurang baik apa lagi? Saya tuh kurang sabar apa lagi? Kata siapa? Terus ibu membuat standar diri bapak ibu sendiri. Lucu kan? Awas lah bapak ibu. Allah tidak mungkin salah. Pasti kita yang pasti salah. Makanya pas tadi saya di awal saya bilang, bapak ibu sudah sholat? Sudah. Ternyata menurut Al-Quran cirinya orang sholat itu tidak mengeluh. Saya mau nanya, bapak ibu masih mengeluh? Masih. Sudah sholat atau belum? Belum. Merasa sudah. Jadi siapa yang sudah merasa sudah baik? Paham gak bu ini? Ngerti gak dulu? Jadi ketika ibu merasa sudah sabar, sebenarnya ibu belum sabar. Karena orang sabar itu tidak akan bilang saya sudah sabar. Orang baik itu tidak akan bilang saya sudah baik. Paham gak bapak ini? Ya, pokoknya tugas kita luruskan niat, taat kepada suami karena Allah, bukan karena suami ngasih gaji. Berarti ya? Berarti ketika suami tidak ngasih gaji tetap taat atau tidak? Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, tapi ketika ibu taatnya karena Allah, kira-kira tega nggak Allah tidak memberikan gaji? Maka Allah rubah suaminya, gajinya dikasihin semua. Paham Bapak ini? Karena urusan Bapak Ibu itu sebenarnya hanya dengan Allah. Makanya semua kejadian harus atas izin Allah. Jadi Bapak Ibu itu yang selama ini tuh dilihat tuh kejadiannya atau izin Allahnya? Allah. Selesai kalau izin Allah. Ini menurut saya ini nggak pas, tapi karena Allah mengizinkan baik saya terima. Menurut saya tuh tidak pas. Ini dia kurang ajar kepada saya. Tapi karena ini izin Allah, saya terima. Ketika ibu menghormati Allah, ibu menjadi hambanya Allah, Allah cukupkan semuanya. Selesai. Ngapain ibu pusing-pusing? Bagaimana suami berubah? Bagaimana anak berubah? Capek bu kayak gitu bu. Nanti takutnya ibu stres jalan-jalan di tengah jalan. Itu loh gara-garanya kalau nggak punya iman. Jadi lebih mudah merubah suami atau lebih mudah menghormati izin Allah? Ketika ibu menghormati izin Allah, jangan kaget suaminya pasti berubah. Akhlaknya, suaminya tetap itu pak. Silakan bu. Oh 100. Oh ya beras 100 sudah 100. Kita lelah soalnya bu. Pertama saya mau nanya ya, ada nggak kita tuh bisa merubah orang lain? Nah itu tahu nggak?